Betapa banyak uangnya banyak, orang uangnya banyak, mengalir miliaran, triliunan haji. Ukuran haji itu bukan kaya, bukan cukup, bukan. Ada nggak usaha kita untuk menjemput undangan Allah? Undangan diberikan. Kalau Anda mau mengambil, kalau Anda mau datang diberikan. Tapi kalau Anda nggak usaha, nggak akan datang. Jangan bikin jawaban yang nggak jelas. Niatnya sudah ada, cuman menunggu izin Allah. Anda siapkan dari sekarang. Bagaimana cara usahanya? Banyak. Yang paling dahsyat, saya berikan rahasia kalau pengen cepat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Hati-hati. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Fokus. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Perhatikan cara menerjemahkannya dengan baik. Persiapan haji menuju puncaknya itu, puncaknya saat di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Persiapan haji, perhatikan cara menerjemahkannya, karena di terjemahan ini nggak sampai makna ini. Saya berikan tafsirnya langsung. Nanti saat kita mengaji ke ayatnya, setiap hurufnya kita bahas. Persiapan haji itu menuju puncaknya ashhurum ma'lumat, silahkan disiapkan dari bulan-bulan sebelumnya yang sudah diketahui. Makanya bentuknya jamak, ashhur, jamak qillah. Jamak qillah itu ukurannya 2, 3, 4 lah dan sejenisnya. Kalau sudah sampai 5, 6, 12 dan seterusnya, jamaknya bukan ashhur lagi, syuhur namanya. Karena itu ketika Allah menyebutkan setahun 12 bulan tidak menggunakan ashhur tapi syuhur. Quran surah 9 ayat 36. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jumlah bilangan bulan dalam setahun 12 syuhur. Tuh lihat, saya mau katakan begini, ini kalau Al-Qur'an bukan firman Allah, mustahil diksinya sempurna begini. Ini tepat sesuai dengan konteksnya. Kalau bukan firman Allah, mustahil, nggak ada manusia yang bisa begini. Mustahil, dan nggak pernah berubah dari zaman dulu jahiliyah sampai sekarang. Sama semua redaksinya. Sama persis. Nah, al-hajju, persiapan menuju puncak haji. Kalau mau siap-siap, kalau bahasa bebasnya begini, kalau mau siap ingin haji, kalau pengen berangkat, kalau pengen merencanakan, jangan mepet-mepet, dari jauh-jauh sebelumnya siapkan. Siapkan persiapannya, supaya persiapan sempurna sebelum berangkat. Apakah sebulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya, silahkan. Siapkan dengan baik. Pelajari fikih hajinya, siapkan biayanya, siapkan mentalnya, latihan fisiknya. Sehingga dengan persiapan sempurna ini nyampe di sana kita sudah siap. Jangan cuma dimimpikan, nggak akan terjadi. Barangkali kalau saya tertidur sekarang, bangunnya di Mekah. Ya Allah, bangunkan aku di tanah suci ya Allah. Begitu bangun tanah kusir. Jelas ya? Nah, ini bagian pertama. Apa persiapan pertama? Bagi yang belum kemudian pasti tanggalnya, masih merencanakan keberangkatannya, bikin rencana yang pasti. Kapan Anda mau berangkat? Ayo langsung tetapkan. Tahun ini kah? Tahun depan? 2 tahun lagi? Siapkan. Jangan bikin jawaban yang nggak jelas. Niatnya sudah ada, cuman menunggu izin Allah. Anda siapkan dari sekarang. Apa yang harus Anda lakukan? Ayo berusaha sampai mampu. Berusaha untuk mampu itu disebut istita'ah namanya. Di istita'ah itu asalnya bukan mampu, berusaha untuk mampu. Berusaha untuk mampu. Quran surah ketiga ayat 96 sampai 97. Ya, Quran surah 3 Ali Imran ayat 96 sampai 97. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Awas hati-hati. Awas hati-hati. Wa hudal lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Faman dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillah, dan kerjakan karena Allah ikhlas. 'Alan nas, bagi semua manusia tanpa kecuali. Maka Allah ketika panggil haji itu enggak dibatasin. Yang pejabat haji boleh. Yang pengusaha silahkan. Rakyat boleh. Ustadz jamaah silahkan. Nah, semua diberi kesempatan. 241 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, semua besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, kaya, cukup bisa. Cuman syaratnya apa? Manis tato'a, kalau yang mau usaha. Kalau mau dia, Allah kasih jalan. Anda punya uang banyak, Anda pejabat, Anda kaya, tapi nggak punya niat, nggak punya usaha, nggak akan berangkat.
Betapa banyak uangnya banyak, orang uangnya banyak, mengalir miliaran, triliunan, gak haji. Allah. Betapa banyak orang punya kedudukan, udah dikasih visa nih. Duta besarnya udah ngasih, Pak, Bapak silakan berhaji. Aduh, sekarang masih sibuk, ntar aja deh, ntar aja. Jadi kalau tidak ada usaha untuk berangkat, nggak akan jadi. Ukuran haji itu bukan kaya, bukan cukup, bukan. Ada nggak usaha kita untuk menjemput undangan Allah itu? Undangan diberikan, kalau Anda mau mengambilnya. Kalau Anda mau datang, diberikan. Tapi kalau Anda nggak usaha, nggak akan dapat. Bagaimana cara usahanya? Banyak. Yang paling dahsyat, saya berikan rahasia kalau pengen cepat. Rahasia, awas, antara kita saja nih. Amalkan Quran surah kelima, ayat 35. Amalkan Quran surah kelima, ayat 35. Paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang yang telah punya iman, tingkatkan takwamu kepada Allah, cari wasilah untuk mewujudkan doa yang kamu mohonkan, untuk mewujudkan harapan yang kamu inginkan, mimpi yang bisa kamu eksekusi. Jadi caranya tingkatkan takwa. Takwa itu paling cepat. Apa di antara ikhtiar takwa itu? Ayo cari, bismillah. Anda usaha, lakukan karena Allah. Maka Allah akan tambahkan sebagian rezeki, tabungkan untuk haji, nabung, 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 nabung. Berhaji tidak cukup dengan amin, nabung. Cari, cari. Ya, semoga insya Allah dipercepat yang belum haji untuk berhaji. Tidak cukup dengan amin, nabung. Nabung. Ikhtiar. Berusaha. Kalau nggak ada untuk mendapatkan itu, dengan amal soleh. Bangun salat malam, niatkan untuk bisa berhaji. Puasa, niatkan berhaji. Ikut ta'lim, niatkan untuk bisa haji. Walaupun cuma mulung, dapat, yang penting dapat, niatkan supaya dapat haji. Gak apa-apa, 1 rupiah, 2 rupiah, 100 rupiah, 1000 rupiah, niatkan ya Allah haji ya Allah. Pengen tahun depan ya Allah, itu cepat. Saya sampaikan, biasanya kami kalau tiap tahun, buka manasik terbuka untuk siapapun, walaupun kami tidak berangkat. Selalu saya sampaikan, kalau ingin haji, niatkan, minta sama Allah. Walaupun kita cuma manasik depan Ka'bah miniatur ini, minta sama Allah. Yang lain yang sibuk video, foto satu orang, itu neteskan air mata. Neteskan dia. Nah, sepekan sebelum haji, ini kisah nyata ini. Dan 2 kali kejadian seperti itu, mirip-mirip. Sepekan sebelum haji, kita ada taklim, saya tidak berangkat tahun itu. Orang itu hilang. Hilang, gak kelihatan, mana orang itu. Selepas selesai haji, kita ada taklim lagi. Tiba-tiba muncul lagi orang itu. Antum kemana? Saya bilang, gak nampak kemarin. Ustadz, saya haji kemarin. Haji. Masya Allah, antum bisa haji, gimana ceritanya? Wah, Ustadz katanya. Panjang sebetulnya. Ya udah kalau panjang, antum yang ceramah antar. Saya buka, antum cerita. Datang dia cerita. Jadi rupanya saat taklim manasik depan ini, dia persis depan miniatur Ka'bah, dia menangis. Ya Allah, saya tuh ingin berhaji. Punya keinginan kuat, kumpulkan. Sampai sekarang belum punya kemampuan secara harta benda. Tapi saya di depan miniatur, serasa di depan Ka'bah, ya Allah. Saya pengen berada di sana, nangis air matanya. Bukankah saat orang taklim berdoa dengan ikhlas itu malaikat mengaminkan? Hadisnya kan jelas di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Ya, malaikat itu membentangkan sayapnya memohonkan ridha kepada Allah untuk penuntut ilmu. Di antara makna ridha mengaminkan doanya. Ya Allah kabulkan, amin, amin. Dia minta, ya Allah, minta. Tahu apa yang terjadi? Dia pulang dari situ, dia ikut kajian Al-Quran. Dulu kami punya kelas menghafal, terbatas. Menghafal. Setiap dia datang ke musola, dia imami yang dibacakan ayat haji terus. Al-Baqarah 196 sampai 203 dibacakan. Begitu kemudian selesai maghrib, datang seseorang. Tanya, Pak, Bapak dari tadi baca ayat haji terus, katanya saya ikutin. Apa Bapak sudah haji? Belum, Pak, katanya. Bapak imam di sini? Iya, Pak, ikut saya ya, kita haji WNH+. Saat itu juga. Berangkat dia. Ada banyak pokoknya kisah, jadi Anda niatkan dari sekarang. Nah, kalau sudah jelas, alhamdulillah ada undangan, siap berangkat, maka masuk step berikutnya. Sebelum berangkat ke sana, sudah jelas waktu tentukan. Ayo, kapan mau berangkat? Travel mana untuk berangkat itu? Setelah siap semuanya, teknisnya sudah bagus, maka perhatikan apa yang Al-Quran sampaikan. Faman farada fihinnal hajja, maka orang yang sudah pasti menetapkan tanggalnya, siap dengan perencanaannya, maka persiapkan mental untuk bisa menghadapi hal-hal berikut ini. Fala rafatha. Nanti saat haji, jangan sampai berkata-kata yang kotor, yang jorok, yang tidak serono. Awas, gibah itu rafath, mencela itu rafath, menghina itu rafath, guyon-guyonan itu rafath, ikhtilat dengan perempuan, godain perempuan itu rafath. Sebaliknya juga, perempuan ke laki-laki.
Itu mau kasepnya orang Arab, mau Rafath. Awas, hati-hati. Hati-hati, Rafath. Dan kalau Allah sebutkan, fala rafath, jangan berkata kotor. Artinya nanti saat haji, akan ada peluang-peluang itu, akan ada singgungan-singgungan yang membuat orang bisa berkata kotor. Sekarang sih iya, saya ingin beribadah, mendekat kepada Allah. Begitu tawaf, keadaannya padat. Di samping orang berdekatan. Desak-desakan, bukan cuma dekat, berdesakan juga. Kadang kedorong orang, kadang keinjak orang. Anda berjalan samping Afrika. Sudah didorong, keinjak juga. Usia, nincak aing. Wow. Kaget. Kan aneh. Anda mencela dengan bahasa Sunda, dia jawab pakai bahasa Afrika. Nggak ada yang paham, cuman Rafath keluar, dosa muncul. Anda ini mau ibadah apa mau mencela orang? Hati-hati tuh. Saya ingatkan juga tuh pada yang enak biasa, enak plus. Kesabarannya banyak, kadang keluar kata-kata yang tak pantas. Saya pernah jadi petugas haji 2010. Ngunjungin kawan-kawan, sampai ada yang lari buka seragam. Kenapa? Ada yang mau bakar bis. Ada bayangkan, mana nih bis telat begini, saya bakar bisnya. Oh, bakar bis. Ada yang udah pengalaman datang, tak datengin. Pak, misi Pak. Iya siapa? Anda panitianya. Ya cuma mau nanya. Mana bisnya saya bakar? Bapak kesini mau haji apa mau bakar bis? Pak, tenang. Diam lagi. Tenang. Rafath, hati-hati, Rafath. Dan biasanya ditampakkan. Yang biasa gosip, lisannya tuh dibuka. Nanti kalau nggak tobat duluan, dibuka di sana. Supaya istighfar. Yang biasa mencela, dicela. Kasih makanan, cela. Kasih minuman, cela. Dapat fasilitas, udah gratis, dicela juga. Hati-hati, itu ditampakkan tuh supaya dikoreksi. Nampak muncul. Wala fusuqa, jangan menyimpang. Makanya pelajari manasik dengan benar. Kapan tawaf? Berapa banyak tawaf? Sa'i berapa kali? Tawaf 7 kali, sa'i 7. Dari Safa ke Marwah 1. Marwah ke Safa 2. Pasti berangkat di Safa, berhenti pasti di Marwah. Kalau berangkat di Safa, berhenti di Safa lagi, kalau nggak kurang, pasti lebih. Kalau nggak 6, 8. Jangan menyimpang, pelajari. Bagaimana Arafah, apa ketentuannya. Saya sudah ada itu di videonya ya. Pertemuan-pertemuan lalu, coba dikaji lagi yang mau berangkat, lihat lagi, supaya lebih cepat nanti. Ya, seperti apa wukufnya, tawafnya bagaimana, sa'inya bagaimana, apa yang harus dikerjakan. Cuman pesan saya nanti saat datang ke sana itu pasti tawaf. Itu waktu-waktu mustajab, musim-musim haji, langsung tawaf dengan khusyuk. Saran saya, belajar, cari ustadz yang benar, manasik yang bagus, cari yang khusyuk, manfaatkan untuk berdoa yang banyak. Ingat, kalau dia disunnahkan dengan bahasa Arab, maka kuasai bahasanya. Kalau tidak harus pakai bahasa Arab, jangan paksakan bahasa Arab. Pakai bahasa kita aja, Allah udah mudahkan. Kenapa antum persulit? Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, bukan kesulitan. Dan dahsyatnya yang luar biasa, yang bahasa Arab pun umumnya kita udah hafal. Bahkan yang nggak haji pun udah hafal. Coba lihat ya, tawaf nih. Mau tawaf, itu cuma 2 yang pakai bahasa Arab doanya. Dari Hajar Aswad ke Rukun Yamani, ke Maqam Ibrahim. Dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, cuma 2 itu. Dan sebelum kita lakukan, sudah pada hafal. Coba lihat ya, maaf. Dari Hajar Aswad ke Maqam Ibrahim. Subhanallah walham wala ilaha wallah. Hatam, padahal belum berangkat. Hadir di jiwa kita tuh. Ya. Dari mulai Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, dalam kepala, bukan di luar kepala. Luar kepala belum hafal, masukin dulu. Dalam kepala sampai punya istilah sendiri. Jadi kalau nggak percaya, Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Hafal. Doa apa tuh? Apu jagat. Punya istilah sendiri. Orang Arab aja nggak paham. Benerin. Dari Abu Jahal sampai nggak paham. Nggak paham dia. Tanyakan sama orang Arab sekarang. At-ta'rif. Sapu jagat? Sapu jagat. Kita luar biasa. Doa sapu jagat. Ada sapu nggak ada jagatnya. Ada jagat nggak ada sapunya. Ada semua. Nah itu boleh pakai bahasa Arab. Lakukan dengan bahasa Arab. Nggak usah diterjemahin. Tapi antara Maqam Ibrahim sampai Rukun Yamani bebas. Gunakan bahasa kita. Nanti yang mau berangkat, coba buka yang kajian kita yang dulu. Buka dulu Quran surah 19. 19 Maryam. Ya.
Nanti dari ayat 47, 48, 49, 50. Itu rahasianya. Kenapa sampai Maqam Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim pernah ditunjukkan untuk manasik. Setelah beliau paham, beliau kerjakan, beliau lakukan. Bacaan itu yang tadi, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah. Bukan sekedar dibaca, pahami isinya.